Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa stanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan malam ini di Masjid Imam Asy-Syafi'i Kota Gorontalo. Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk bisa belajar bersama. Semoga Allah jadikan forum ini sebagai forum yang barokah. Allah berikan kebaikan bagi kita semuanya dan mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah taala. Sebagaimana tema yang tadi disampaikan dalam pengumuman, kita akan membahas tentang memahami Al-Qur'an dan Sunnah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesi yang pertama untuk kajian ini kita akan coba bareng-bareng melihat motivasi yang diberikan oleh Al-Qur'an agar kita mencintai Al-Qur'an dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah, tujuannya adalah sebagai rahmat bagi seluruh alam. Allah taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah aku mengutusmu wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Kalau kita sepakat bahwa beliau diutus oleh Allah sebagai rahmat bagi seluruh alam, pertanyaannya, yang menjadi rahmat bagi seluruh alam jasad beliau ataukah ajaran beliau? Yang menjadi rahmat bagi seluruh alam itu jasadnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ataukah ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yang mana? Ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum beliau jadi nabi, jasad beliau sebagaimana manusia pada umumnya. Sehingga beliau beraktivitas sebagaimana umumnya manusia, dan beliau waktu itu tidak mendapatkan wahyu. Maka posisi beliau sebagaimana para sahabat setelah beliau dapat wahyu, air ludah beliau kadang diperebutkan, kemudian sisa wudhu beliau terkadang dipakai rebutan dan seterusnya. Itu pasca beliau jadi nabi. Sebelum itu Rasulullah SAW tidak diberlakukan oleh yang lain demikian. Sehingga sebenarnya kalau kita membahas beliau diutus oleh Allah sebagai rahmat bagi seluruh alam, maka yang berstatus sebagai rahmat adalah ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau jasad beliau itu dibatasi oleh waktu dan tempat. Kita tidak pernah ketemu beliau, tidak pernah bersentuhan dengan beliau dan seterusnya. Sementara makna alam itu tidak terbatas dengan waktu dan tempat. Apa definisi alam? Apa definisi alam? Ma huwa alam? Alam adalah kullu syai'in. Ma makna alam? Kullu ma siwallah fahuwa alam. Wa ana wahidun min dzalika al-alam. Qaulu man hadha? Syekh Muhammad dalam Ushul Tsalatsa. Pengertian dari alam adalah segala sesuatu selain Allah itu alam. Dan kita ini salah satu bagian dari alam. Maka Allah Rabbul Alamin dan kita bagian dari alamin. Nabi SAW diutus untuk seluruh alam dan kita bagian dari alam itu. Sehingga kalau jasad beliau yang jadi rahmat, berarti kita nggak dapat apa-apa. Karena kita nggak ketemu beliau, kita tidak pernah bersentuhan dengan beliau, tidak sezaman dengan beliau. Maka kalau jasad beliau yang jadi rahmat, terbatasi oleh waktu dan tempat. Karena itulah yang berstatus sebagai rahmat bagi seluruh alam adalah ajaran yang
disampaikan oleh beliau dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Karena ini merupakan rahmat bagi seluruh alam. Allah sebut itu rahmat. Maka kita harus pahami itu sebagai nikmat. Kita harus pahami itu sebagai nikmat. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan dalam tafsirnya, yukhbirullahu ta'ala anna Allah ja'ala Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin. Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa Allah jadikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat bagi seluruh alam. Ai arsalahu rahmatan lahum. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala mengutus beliau sebagai rahmat untuk mereka semuanya. Faman qabila hadhihi rahmah, karena ini adalah rahmat dari Allah, maka siapa, manusia terbagi menjadi dua kata beliau. Siapa yang mau menerima rahmat ini wa syakara hadhin ni'mah, dan mensyukuri nikmat ini, dia bahagia dunia dan akhirat. Wa man raddaha wa jahadaha, tapi siapa yang menolaknya, tidak mau menerimanya, khasira fid dunya wal akhirah, maka dia rugi dunia akhirat. Masya Allah. Sehingga Ibnu Katsir memberikan pemahaman, kalau kamu mengakui beliau diutus oleh Allah sebagai rahmat bagi seluruh alam, maka akui bahwa risalah beliau itu nikmat, bahwa ajaran beliau itu nikmat. Allah sebut sebagai rahmat, maka kau terima sebagai nikmat. Jangan sampai ada sebagian orang yang dia merasa kecewa dengan aturan Allah atau tidak suka dengan aturan Allah. Allah berikan itu sebagai rahmat, tapi orang ini menyikapinya sebagai azab. Nah, ini berarti orang yang menyikapi kebalikan dari apa yang diberikan oleh Allah. Misalnya ya, coba nanti Bapak Ibu bisa bayangkan, ada orang tua diminta oleh anaknya uang saku. Anak minta orang tua uang saku. Dah. Lalu oleh orang tua dikasihlah uang 2.000. Sama anaknya duit 2.000 disobek di depan orang tuanya. Terus dibuang. Kira-kira menurut Anda sebagai anak, perbuatan seperti ini termasuk perbuatan baik atau buruk? Hah? Mana yang anak, yang mana ya? Kelas berapa? Kelas 7. Perbuatan seperti itu baik atau buruk? Kenapa buruk? Kenapa buruk? Kenapa itu buruk? Iya. Kenapa? Itu termasuk perbuatan yang buruk. Ya? Durhaka kepada orang tua. Kenapa itu durhaka kepada orang tua? Dia meremehkan pemberian orang tua. Maka anak ini nggak tahu terima kasih, sudah tidak berterima kasih, malah meremehkan pemberian orang tua, sehingga duitnya disobek, kemudian dibuang di hadapan orang tuanya. Praktek ini menunjukkan kalau dia meremehkan orang tuanya. Hal yang sama ketika ada orang diberi nikmat oleh Allah berupa syariat, tapi dia malah memahami itu sebagai azab. Kita nggak suka dengan ini, nggak senang dengan diatur dan seterusnya. Akhirnya aturan itu dicampakkan dan dia tidak mau untuk mengikutinya. Orang seperti ini meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang tertinggi. Baik. Selanjutnya, nikmat yang Allah berikan kepada umat manusia itu nikmat yang lengkap. Lengkap dalam arti manusia diberikan utuh tanpa ada yang kurang. Walaupun ketika datang, dia datang secara bertahap. Dan ini dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Maidah ayat yang ketiga. Allah taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati." Pada hari ini telah aku sempurnakan agama kalian. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan nikmatku untuk kalian. Nikmatku di sini maksudnya apa? Ajaran agama. Allah sempurnakan agama itu, dan Allah sempurnakan nikmat berupa ajaran dalam agama ini.
Karena telah sempurna, maka tidak perlu ditambahi dan tidak boleh nyari dari tempat yang lain, juga tidak boleh dikurangi. Allah Subhanahu wa ta'ala telah sediakan nikmat yang sempurna ini untuk para hambanya. Baik, sesuatu yang telah sempurna kalau ditambahi jadinya imam. Sesuatu yang sudah sempurna kalau ditambahi jadinya gimana? Rusak. Sesuatu yang telah sempurna ketika ditambahi itu justru bukan memperbaiki tapi merusak. Misalnya ya, santri kelas berapa ini yang baju putih? Kelas 7. Baik, kamu punya 2 mata, sempurna nggak? Sempurna. Kalau ditambahi 1 mau nggak? Taruh belakang. Mau? Kenapa nggak mau? Taruh belakang jadi kayak spion. Kenapa kita tidak bersedia? Kita punya jari 5, sempurna nggak? Sempurna. Tambahi 1 di tengah gini, kira-kira gimana? Ini akan rusak. Sudah? Ciptaan Allah yang sempurna berupa fisik manusia, ciptaan Allah yang sempurna ini. Kita sepakat kalau ini ditambahi oleh Allah, misalnya jari yang 5 tambahi 1 di sini, sepakat orang yang mengatakan itu cacat. Mata 2 sempurna, tambahi 1 di tengah, orang akan mengatakan itu cacat. Maka yang sempurna kalau ditambahi itu cacat. Sehingga orang yang nambah-nambahi syariat hakikatnya merusak syariat. Jangan Anda berpikir itu akan memperindah dan memperbaiki, karena sesuatu yang telah sempurna kalau ditambahi yang terjadi justru merusak, justru ya menampakkan hal yang buruk, sebab sesuatu yang sempurna itu sudah indah. Baik. Dan karena sudah sempurna, maka Anda tidak perlu cari di tempat yang lain. Misalnya Pak ya, saya akan membuat pengumuman. Bapak Ibu, di Manado ditemukan Injil asli Barnabas. Ditemukan Injil yang asli. Kira-kira kita perlu ke sana enggak untuk membaca? Perlu enggak? Buat apa? Kitab kita Al-Quran. Kita enggak perlu mempelajari kitab yang lain, karena Allah sudah cukupkan kita dengan Al-Quran. Sehingga andai pun ditemukan Taurat yang asli atau Injil yang asli, andai ditemukan itu, kaum muslimin tidak punya kepentingan. Kenapa kaum muslimin nggak punya kepentingan? Kamu mau cari apa di situ? Saya mau cari primbon, nggak ada. Saya mau cari ajaran yang baru, nggak ada. Mau kami bandingkan dengan Quran, ngapain dibandingkan? Al-Quran telah sempurna dan tidak bisa dibandingkan dengan kitab-kitab sebelumnya. Maka walhamdulillah Allah jadikan kita punya syariat yang sempurna, sehingga kita tidak perlu cari dari tempat yang lain. Al-Hafidz Ibnu Katsir mengatakan, ketika beliau membahas ayat ini, Anda boleh tulis ya perkataan Al-Hafidz. Hadhihi akbaru ni'amillahi azza wa jalla. Kata beliau, Allah telah sempurnakan agama ini, merupakan nikmat Allah yang paling besar. Ala hadhil ummah, untuk umat ini, yaitu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haitsu akmalallahu lahum dinahum, karena Allah sempurnakan agama mereka. Kejar enggak? Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, Allah berikan kita agama yang sempurna. Kata beliau, ini merupakan nikmat Allah yang paling besar untuk umat ini. Yang dimaksud umat ini siapa? Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haitsu akmalallahu lahum dinahum, ketika Allah sempurnakan agama mereka, fala yahtajuna ila dinin ghairihi, sehingga kaum muslimin tidak perlu belajar dari agama yang lain. Kaum muslimin tidak perlu menggali ajaran agama yang lain untuk kemudian dia praktekkan, karena dia tidak punya kepentingan. Dengan ajaran agama kamu yang sudah disediakan oleh Allah dalam Al-Quran dan hadis yang sahih, itu sudah cukup menjadi bimbingan kamu untuk bahagia dunia akhirat. Kemudian kata beliau, wala ila nabiyyin ghairi nabiyihim salawatullahi wassalamu alaihi,
Walidzalika ja'alahu Allahu khatamal anbiya. Dan kaum muslimin tidak butuh nabi selain nabi mereka. Karena itu Allah Subhanahu wa taala jadikan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup para nabi. Maka kita tidak perlu menggali-gali, saya ingin tahu ajaran Nabi Yusuf, ajaran Nabi Ilyas, ajaran Nabi Khidir, ajaran Nabi siapa lagi, saya ingin tahu. Loh, di Quran kan sudah ada. Allah ceritakan tentang ajaran mereka. Dakwah mereka mengajak orang kepada tauhid, meninggalkan syirik dan seterusnya. Enggak, saya ingin tahu ajaran detailnya yang lain. Terus kalau kamu tahu, mau diapain? Mau tak amalkan? Enggak boleh. Karena ajaran Nabi Muhammad SAW itu sudah ajaran terakhir yang puncak, sehingga ajaran dulu terhapus dengan ajaran terakhir yang beliau sampaikan. Allah Subhanahu wa taala jadikan agama ini telah sempurna. Baik. Selanjutnya, setelah Allah sempurnakan agama ini, Allah mengatakan, "Wa raditu lakumul Islam madina," dan aku ridho Islam sebagai agama kalian. Ulangi Pak, wa raditu lakumul Islam madina, dan aku ridho Islam sebagai agama kalian. Kalau Allah sudah ridho, berarti seharusnya kita ridho enggak? Harus ridho. Penciptamu telah ridho, yang memberikan rizki kamu telah ridho, masa kamu enggak ridho? Saya belum bisa menerima kayak gini. Loh, kamu kenapa kok belum bisa menerima? Padahal ini ajaran dari Rabbmu. Inilah Al-Quran ngomong kayak gini. Baik, ada sebagian wanita yang belum pakai jilbab, lalu diberitahu, kamu agamanya apa? Muslimah. Masya Allah, Alhamdulillah. Baik, kenapa nggak pakai jilbab? Saya belum bisa menerima perintah jilbab. Yang nyuruh kamu berjilbab siapa? Allah. Allah yang merintahkan wanita untuk berjilbab. Wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna wa la yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna, dan seterusnya. Allah perintahkan, wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna, hendaknya para wanita menutupkan khimar. Khimar itu kerudung-kerudung mereka. Ala juyubihinna, menutupi jaib. Jaib itu kantong. Berarti artinya menutupi wilayah dada, sehingga dia tertutup sampai ke bawah. Yang perintah siapa? Allah. Tapi saya belum bisa menerima. Loh, jangan gitu. Allah ridho Islam ini sebagai agamamu, seharusnya kamu harus bisa menerima. Terus definisi Islam itu apa Pak? Ya semua syariat yang ada di dalamnya. Karena kita diperintahkan untuk menjadi muslim yang kafah. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah. Wahai orang mukmin, jadilah kamu masuk ke dalam Islam kafah secara keseluruhan. Artinya enggak pilih-pilih. Saya cocok nih, kalau kayak gini senang saya. Kalau kayak gini demen gue. Kalau seperti ini saya cocok, kalau kayak gini saya senang, kalau kayak gini saya suka. Giliran yang ini dia enggak suka. Berarti dia belum menerima syariat Islam secara kafah. Sebab ada pelanggaran yang dilakukan oleh orang Yahudi. Yu'minuna bi ba'dil kitabi wa yakfuruna bi ba'd. Mereka beriman dengan sebagian isi kitab dan kufur dengan sebagian isi kitab yang lain. Terus seharusnya gimana? Ya terima semuanya. Ini semuanya datang dari Allah. Kau tidak boleh setengah Quran saya terima, setengahnya enggak saya terima. Boleh kayak gitu? Enggak boleh. Harus terima semuanya. Sebab syariat ini datang dari Allah Ta'ala, dan ketika Allah mengatur, membuat ketetapan, tidak bergantung kepada hawa nafsu manusia. Sehingga manusia harus melawan hawa nafsunya untuk mau tunduk dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakannya. Allah ridho ini dijadikan sebagai ajaran agamamu, maka seharusnya kamu ridho. Kalau Allah ridho kamu nggak ridho, kan kebalik. Allah menerima kamu nggak nerima, kenapa kamu nggak bisa nerima Allah ridho? Karena itulah Al-Hafidz Ibnu Katsir mengatakan, wa raditu lakumul Islam madina, dan Allah ridho Islam sebagai ajaran kalian. Kata Al-Hafidz,
farduhu antum li anfusikum. Oleh karena itu wahai manusia, jadikan Islam itu agama yang kalian ridhoi untuk diri kalian. Kalian terima untuk diri kalian. Fa innahu dinul ladzi radiyahu Allah wa ahabbahu. Karena ini adalah agama yang diridhai oleh Allah dan Allah cintai. Allah ridho, kenapa kamu enggak ridho? Wa ba'atsa bihi afdhala rusulil kiram, dan Allah jadikan ini sebagai ajaran Rasul yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jika orang bisa ridho seperti ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam ngasih jaminan surga. Beliau pernah mengatakan, "Dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya." Orang akan bisa merasakan lezatnya iman apabila dia ridho Islam sebagai agamanya, dia ridho Allah sebagai Rabbnya, dia ridho Islam sebagai agamanya, dan dia ridho Muhammad sebagai nabinya sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu saja ini bukan ucapan lisan, tapi yang lebih penting adalah dibuktikan dalam perbuatan. Pak Ustadz, saya sudah belajar, insya Allah saya sudah bisa menerima semuanya, kecuali satu. Apa itu? Poligami. Saya belum bisa menerima. Oh, jangan kayak gitu. Lah terus gimana? Saya kok berat banget kalau harus menerima syariat itu. Anda wajib menerima. Nah terus gimana Pak Ustaz? Saya belum bisa menerima. Ya, harus menerima. Terus gini saja ya. Semua wanita wajib menerima aturan poligami, walaupun dia keberatan kalau suaminya poligami. Sama atau beda ini? Hah? Beda ya? Sehingga dia sampaikan kepada suaminya, "Bang, saya menerima syariat poligami. Saya setuju dengan syariat poligami. Yang penting bukan abang yang poligami." Gitu ya. Jadi yang berat di situ bukan syariat poligaminya, tapi yang berat adalah ketika suaminya poligami. Tapi apapun itu wajib diterima. Baik. Ada orang misalnya, saya bisa menerima semuanya, tapi satu yang saya nggak terima. Apa Pak yang nggak diterima? Riba itu saya keberatan. Maksudnya gimana? Saya kalau disuruh meninggalkan riba saya nggak mau. Wah, ini bahaya. Menolak satu, mengingkari satu, sama dengan mengingkari semuanya. Baik. Penduduk Taif itu adalah masyarakat yang terakhir masuk Islam. Setelah semua suku-suku di kanan kirinya sudah masuk Islam, Mekah sudah masuk Islam, kemudian suku Hawazun sudah masuk Islam, suku-suku yang lain sudah masuk-masuknya, pada masuk Islam, kecuali Taif. Baik. Sehingga masyarakat Taif merasa kalau kita bertahan seperti ini, kita nggak bakalan sanggup untuk menghadapi semua kaum muslimin yang ada di sekitar kita. Kayaknya kita harus menyerah di hadapan Muhammad. Akhirnya mereka mengirim utusan dari Taif, ya kurang lebih sekitar 20-an orang, bahkan ada yang mengatakan lebih, datang ke Madinah untuk melakukan negosiasi dengan Rasulullah SAW. Nah, saat mereka tiba di kota Madinah, mereka dikasih posisi oleh Nabi SAW, tendanya dibangun di depan Masjid Nabawi, agar sering melihat kegiatan kaum muslimin di mana? Di Masjid Nabawi. Mereka tinggal di tenda itu. Lalu mereka menyampaikan kepada Nabi SAW bersedia masuk Islam dengan 4 syarat. Dengan 4 syarat. Dan apa saja syarat itu? Ya Rasulullah, kami penduduk Taif siap untuk masuk Islam dengan 4 syarat. 1. Kami minta berhala Lata jangan dibongkar. Biarkan itu menjadi cagar budaya kami, meskipun tidak kami sembah. Dan berhala Lata itu di Taif. Ya? Rasulullah SAW nggak bersedia. Kita akan bongkar berhala Lata. Terus gimana? Kalau kalian tidak mau bongkar, biar kami yang bongkar.
Maka Rasulullah SAW mengirim pasukan untuk bongkar beralah Lata. Satu. Yang kedua, ya Rasulullah, khamr itu minuman sehari-hari kami. Kami tinggal di daerah yang dingin, sehingga hampir semua rumah di tempat kami punya khamr. Sama seperti di rumah Bapak punya teh sama kopi. Sehingga itu sudah menjadi minuman rutinitas. Maka tolong jangan diharamkan. Nabi SAW tidak menerima, nggak bisa. Khamr tetap akan aku haramkan. Dan siapa yang sudah tahu khamr haram tapi dia tetap minum khamr akan dihukum dengan hukuman cambuk. Yang ketiga, ya Rasulullah, riba itu transaksi rutinitas kami. Muamalah kami ya riba. Ini kalau dihapus nanti bisa kacau ekonomi di tempat kami. Maka kami minta tolong untuk riba jangan dihilangkan. Nabi SAW tidak bersedia. Riba gimana? Haram. Sehingga tetap tidak boleh untuk dilakukan. Yang keempat, ini yang aneh ya. Kami terbiasa dengan zina, sehingga kami tidak bisa meninggalkannya. Maka izinkan kami untuk berzina. Masya Allah. Dan Nabi SAW tetap tidak mengizinkan. Beliau tidak memberikan toleransi, walaupun itu jadi syarat untuk masuk Islam. Sehingga aturan Allah baku, ya kayak gini. Kamu mau masuk Islam, dalam Islam ada seperti ini. Diterima gak diterima, ketika kau masuk Islam harus terima. Sehingga ketika kau masuk Islam kau berbuat zina, ya dirajam. Karena hukuman bagi pezina adalah rajam. Mereka berpikir kalau itu sudah dilegalkan oleh seorang nabi, maka jadi halal. Padahal Nabi tidak punya kuasa dan wewenang untuk mengubah hukum. Inil hukmu illa lillah. Semua hukum itu milik siapa? Allah. Sehingga seorang nabi hanya menyampaikan hukum Allah seperti ini, kau harus menerima. Tidak boleh tidak ada yang diterima. Nah, itulah contoh penerapan di mana ketika kita mendengar firman Allah, wa raditu lakumul Islam madina. Allah ridha Islam jadi agama kalian. Masih ada orang yang tidak ridha dengan aturan-aturan tertentu. Saya belum bisa ridho dengan ini. Saya belum bisa ridho dengan ini. Kenapa kamu nggak bisa ridho? Kenapa kamu belum bisa menerima? Padahal itu semuanya adalah aturan Allah. Baik. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, bagi para hamba ketika dia sadar bahwa agama ini telah diridhai oleh Allah, wa raditu lakumul Islam madina. Sang hamba harus menanamkan dalam dirinya, berarti aku harus ridho ini sebagai aturanku, sebagaimana Allah ridho, Allah jadikan itu sebagai agamaku. Baik. Sebagai konsekuensinya, ketika seorang hamba telah ridho Islam sebagai ajaran agamanya, maka hamba akan diridhoi oleh Allah. Karena dia ridho mau menerima Islam sebagai ajarannya, maka Allah ridho kepadanya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah mengatakan, akhbarallahu nabiyahu sallallahu alaihi wasallam wal mu'minin. Nabinya, Allah mengabarkan kepada nabinya dan orang-orang yang beriman, annahu akmala lahumul iman fala yahtajuna ila ziyadatin abada wa qad atammahu Allah fala yanqusuhu abada wa qad radiyallahu fala yuskhituhu abada. Allah telah mengabarkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam dan orang yang beriman bahwa Allah telah menyempurnakan ajaran iman itu, sehingga dia tidak butuh tambahan dan tidak boleh dikurangi. Siapa yang Allah ridhoi, maka dia tidak akan dimurkai oleh Allah. Sehingga mengamalkan ini sama dengan mendatangi ridha Allah. Sehingga orang kalau bertanya, gimana sih Pak cara menggapai ridha Allah? Amalkan syariat Allah. Gimana cara menggapai Allah? Menggapai ridha Allah? Amalkan syariat Allah. Baik. Santri, kelas berapa? 7. Lebih pengen dicintai siapa? Dicintai Allah atau dicintai ibu? Dicintai Allah. Baik. Gimana caranya agar kita bisa dicintai Allah? Mengamalkan
syariat Allah. Karena Allah ridho syariat itu sebagai ajaran kita, maka saat kita berusaha untuk mengamalkannya, Allah akan ridho kepada kita. Masya Allah. Baik. Karena itulah jamaah, kalau ada fenomena orang yang belum bisa menerima syariat Allah, ini bahaya. Sudah? Jadi yang tempat gimana Pak? Terima dulu. Tapi saya masih berat untuk mengamalkan semuanya. Paksa untuk diamalkan. Kalau nggak bisa, jika kamu punya uzur, kau tidak dosa. Tapi kalau kau nggak punya uzur, kau dosa. Kalau kau tidak punya uzur, kau berdosa. Tapi kalau kau punya uzur, tidak dosa. Diterima dulu, kemudian berusaha untuk diamalkan. Kalaupun gagal, dia nggak bisa mengamalkannya. Jika dia punya uzur, tidak dosa. Tapi kalau nggak punya uzur, dia berdosa. Baik. Ini buku salah satu yang ditakuti oleh sebagian orang. Ada tetangga kami, asli Jawa Tengah. Dia punya teman satu SMA yang kerja di Dinas Perizinan di Jakarta Pusat. Waktu di Jakarta ketemu, lalu tetangga saya itu ngasih buku ini. Kamu SN kan? Kamu ASN? Ini saya kasih hadiah. Enggak, saya enggak mau. Dia enggak mau baca, enggak mau nyentuh. Karena lihat judulnya Fikih ASN dan Karyawan. Kenapa dia takut? Dia merasa bahwasanya ketika belajar syariat seolah-olah itu akan menyudutkan dirinya, sehingga dia ketakutan. Dan fenomena orang yang ketakutan seperti ini sudah ada di zaman Nabi SAW. Mereka ketakutan mendengarkan Quran. Kenapa mereka ketakutan? Karena Quran itu bagi dia seperti petir yang menyambar hatinya. Quran menyudutkan dia, menyalahkan dia. Quran tidak sejalan dengan apa yang dia miliki, maka dia takut mendengarkan Quran. Allah Ta'ala berfirman, "Fama lahum 'anit tadhkirati mu'ridin ka'annahum humurum mustanfirah farrat min qaswara." Fama lahum 'anit tadhkirati mu'ridin. Kenapa mereka berpaling dari peringatan? Ka'annahum humurum mustanfirah. Mereka itu seperti keledai. Digambarkan oleh Allah seperti keledai liar. Ka'annahum humurum mustanfirah. Mereka seperti keledai liar yang siap untuk berlari. Farrat min qaswara, yang lari dari kejaran singa. Sehingga Allah sebut manusia yang takut kepada syariat Allah itu sebagaimana keledai yang lari dari kejaran singa. Ketika keledai liar ya seperti zebra, ada singa. Kapan dia lari? Apakah datang, kamu singa ya? Iya, aku tak lari. Atau begitu lihat dari jauh langsung lari? Kapan dia lari? Ketika dia lihat dari jauh, dia langsung lari. Ketakutannya orang itu terhadap Al-Quran digambarkan oleh Allah. Quran belum dia dengar tapi dia sudah lari. Quran itu belum dia dengar tapi dia sudah lari. Buku ini belum dibaca tapi dia sudah ketakutan, padahal dia nggak tahu isinya. Nah, terus isinya apa itu? Yang jelas tidak ada kisah horor, nggak ada cerita horor, maka kamu nggak usah takut. Karena Islam datang bukan untuk menakut-nakuti, tapi Islam datang sebagai rahmat. Dan masih banyak orang yang ketakutan mengamalkan ajaran syariat Islam. Karena itulah kita perlu menyadari Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah menurunkan Al-Quran untuk membuat manusia jadi celaka. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'an litashqa. Aku tidak pernah menurunkan Al-Qur'an litashqa agar kau jadi celaka. Sehingga saya mau tanya ya, untuk teman-teman yang sudah hijrah,
Anda ketika meninggalkan harta haram atau meninggalkan kebiasaan yang terlarang, saat Anda hijrah, apakah hidup Anda jadi sengsara? Jadi sengsara atau tidak? Iya. Iya atau tidak? Yang jujur. Masya Allah. Dia ketakutan. Kalau saya sampai hijrah, saya meninggalkan yang haram ini, dia tahu kalau itu haram. Wah, nanti terus sumber pendapatan saya dari mana? Kemudian nanti harta saya dari mana? Saya ngasih makan anak istri apa? Nah, biasanya istri Anda makan apa? Nasi, ya kasih nasi. Seperti kebiasaan. Ketakutan itu terjadi karena dia merasa bahwasanya syariat ini akan menyusahkan hidupnya. Terutama syariat ini akan mengurangi hak agamanya, hak dunianya. Padahal tidak demikian. Orang bisa berbahagia dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah jamaah, jangan sampai kita punya suasana batin menolak kebenaran, karena menolak kebenaran sama dengan menolak nikmat. Menolak kebenaran sama dengan menolak nikmat. Anda tahu siapa manusia yang menolak nikmat? Nikmat kok ditolak, toh Pak? Kan nikmat itu seharusnya diterima ya. Misalnya Bapak dikasih hadiah 100 juta, diterima nggak Pak? Tidak mungkin ditolak ya. Ini nikmat, alhamdulillah, nggak boleh nolak rizki. Anda akan menerimanya. Baik, maka nikmat seharusnya diterima dengan baik. Tapi ada orang yang menolak nikmat. Contohnya siapa Pak? Allah gambarkan di surat Ibrahim ayat 28. Alam tara ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufran wa ahallu qaumahum daral bawar jahannama yaslaunaha wa bi'sal qarar. Alam tara ilal ladzina baddalu ni'matallah. Tahukah kamu orang yang mengganti nikmat Allah kufran dengan kekufuran? Nikmatnya ditolak dan diganti dengan kekufuran. Siapa yang dimaksud? Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, mereka adalah penduduk Mekah yang menolak Nabi Muhammad SAW. Saat Rasulullah SAW datang dengan membawa syariat beliau, masyarakat Mekah tidak mau menerima. Mereka menolak Nabi SAW. Itu yang disebut oleh Allah Ta'ala sebagai manusia yang menolak nikmat. Masa Pak nikmat kok ditolak? Itu realitanya ada. Contoh real di zaman kita gimana Pak? Ada orang mau diberitahu tentang syariat, nyumpel hidung, nyumpel telinga, pergi. Wa kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Ucapan siapa ini? Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh menceritakan bagaimana sikap kaumnya ketika didakwahi. Wa kullama da'awtuhum litaghfira lahum. Setiap aku ajak mereka untuk meninggalkan perbuatan dosa agar engkau ya Allah mengampuni mereka, ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Mereka sumpel itu telinganya, enggak mau dengar. Wastaghshaw thiyabahum, terus mereka tutup dengan bajunya. Jadi ada baju burnus, jaket hoodie tahu, yang ada tutup kepalanya. Disumpel telinganya, ditutupkan kepalanya. Terus pergi, enggak mau meninggalkan, tidak mau mendengarkan dakwahnya Nabi Nuh alaihissalam. Dia dikasih nikmat tapi ditolak. Baik, adzan dulu ya. Kita akan dengarkan adzan isya terlebih dahulu. Insyaallah setelah itu kita lanjutkan sebentar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma rabbana Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita kembali kepada pembicaraan tentang orang yang menolak nikmat. Gambaran orang yang menolak nikmat yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran seperti orang musyrikin yang mereka menolak Nabi SAW. Dan Anda bisa lihat orangnya bisa ditolak, tapi hidayah nggak bisa ditolak. Karena hidayah itu ada di tangan siapa? Allah. Dan Allah berikan hidayah kepada siapa? Yang Dia kehendaki. May yahdihillah fala mudhillalah. Orang yang diberi hidayah oleh Allah, maka tidak akan ada yang bisa menyesatkan. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa yang kau inginkan, yang kau cintai, tapi Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki. Baik. Dan ada fenomena seperti ini di tempat kita. Misalnya, mohon maaf kalau ada sebagian orang yang menolak dakwah sebagian dai. Apakah dai itu mau datang untuk bikin onar? Tidak. Beliau datang untuk menyampaikan kebenaran dengan cara sebagaimana yang beliau pahami. Dan beliau bukan dalam rangka untuk ngisroh di masyarakat, untuk membuat kekacauan di masyarakat. Tapi sebelum didengar, orang sudah menolak. Pokoknya nggak boleh. Maka kalau di tempat kita yang katanya orang punya kebebasan bicara, ada sebagian orang yang kebebasan bicaranya ditahan. Jadi dia tidak diberi hak sepenuhnya. Padahal itu dilakukan secara legal. Orang mengizinkan beliau untuk mengisi kajian dan seterusnya. Dan seperti ini hakikatnya adalah dia sedang menolak nikmat. Kita bersyukur kepada Allah ketika Allah jadikan hati kita mau menerima kebenaran, berarti kita adalah orang yang mau menerima itu nikmat. Baik, selanjutnya keberadaan Al-Quran yang menegaskan bahwa ajaran Islam itu telah sempurna membuat sebagian orang Yahudi merasa iri. Tariq bin Syihab meriwayatkan, datang orang Yahudi menemui Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lalu orang Yahudi ini menyampaikan, "Ya Amirul Mukminin, innakum taqra'una ayatan fi kitabikum Lau alaina ma'syaral yahudi nazalat lattakhadna dhalikal yawma 'idan." Wahai Amirul Mukminin, kalian membaca satu ayat dalam kitab kalian. Andaikan ayat itu turun kepada kami orang-orang Yahudi, maka kami akan jadikan waktu turunnya ayat itu, kami akan jadikan hari turunnya ayat itu sebagai hari raya. Kami akan jadikan hari turunnya ayat itu sebagai hari besar, hari raya. Masya Allah. Berarti menunjukkan apa? Yahudi tidak punya ayat seperti ini dalam kitabnya. Ini menunjukkan bahwa Yahudi tidak punya ayat seperti ini dalam kitabnya. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala hanya berikan kalimat itu ada dalam Al-Quran. Baik. Karena itu kaum muslimin yang kami hormati, bagian dari keistimewaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada syariat kita, Allah jadikan syariat ini telah disempurnakan olehnya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan Quran hanya Quran satu-satunya yang memuat pernyataan itu. Di Taurat gak ada. Udah? Selanjutnya, syariat Islam membahas semuanya, sehingga apapun yang dibutuhkan oleh manusia terkait hukum apapun ada di sana. Ada yang tahu dan ada yang tidak tahu. Allah Ta'ala mengatakan, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Kami telah turunkan kepadamu kitab tibyanan likulli syai'in, yang menjelaskan segala sesuatu. Wa hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin.
dan itu sebagai petunjuk, rahmat, berikut kabar gembira bagi seluruh muslim. Di surat An-Nahl ayat 89. Di surat An-Nahl ayat 89 Allah berfirman dengan ayat yang tadi kita baca, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Allah jelaskan keutamaan Al-Qur'an. Kami turunkan Alkitab. Alkitab di sini apa? Al-Qur'an. Apa keutamaan Al-Qur'an? Tibyanan likulli syai', menjelaskan segala sesuatu. Yang kedua, wahudan, sumber petunjuk. Yang ketiga, warahmatan, sebagai rahmat, anugerah. Yang keempat, busyra lil muslimin, kabar gembira bagi muslim. Siapa yang mau ngikuti, maka dia akan mendapatkan kebaikan besok di hari kiamat. Sudah? Baik. Ada orang datang kepada ulama, katanya dalam kitabmu disebutkan kalau Al-Quran bisa menjelaskan segala sesuatu. Tolong jelaskan kepada saya berdasarkan Al-Quran bagaimana cara membuat roti. Itu ada di surat apa, ayat berapa? Dah? Surat apa, ayat berapa? Hah? Surat? Gimana ayatnya, gimana Ustaz? Masya Allah. Baik. Akhirnya ketika mendapatkan pertanyaan seperti itu, dapat hadiah Ustaz. Ustaz boleh dapat hadiah nggak? Oh masa boleh. Barakallahu fiik. Ketika beliau mendapatkan pertanyaan itu, lalu beliau ngajak si penanya ini, ayo ikut aku. Ikut aku. Kemana? Udahlah pokoknya ikut aku. Diajaklah dia mendatangi penjual roti. Dah? Sekarang kau tanya sama penjual roti itu, gimana cara membuat roti? Loh, aku tanya kamu kok malah aku disuruh tanya dia. Iya, saya suruh kamu tanya si penjual roti ini. Gimana sih? Saya tanya kepada Anda, gimana cara Al-Quran menjelaskan cara bikin roti? Kok malah saya disuruh tanya kepada penjual roti? Al-Quran mengatakan fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang tahu kalau kamu tidak tahu. Nah, sekarang kamu tanya sama penjual roti. Paham insyaallah? Baik. Jadi kalau kita mau membahas masalah apapun dalam Quran telah dijelaskan. Hanya saja ada yang tahu dan ada yang tidak tahu. Makanya kita bersyukur kepada Allah ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semangat pengen belajar. Awal dari segala kebaikan adalah orang terbuka untuk menerima ilmu dan kebenaran. Tapi kalau tertutup, maka yang bersangkutan selamanya tidak akan bisa scale up untuk berubah jadi lebih baik. Coba kita lihat ya, bagaimana semangat manusia yang terbalik. Manusia dan masyarakat secara umum perihal berita itu terbuka. Perihal berita itu terbuka. Sehingga dia beli koran, dia nonton TV, dia dengerin radio. Isinya apa? Berita. Berita itu diundang untuk masuk ke dalam rumahnya. Tapi giliran ilmu agama tertutup. Sehingga saat dia diajak untuk ngaji, malas. Untuk belajar, buat apa sih belajar? Untuk ngerti tentang halal haram, wah itu nanti kalau ngerti aku jadi malah nggak boleh. Akhirnya dia tertutup. Bahkan sampai ketika khutbah Jumat ditinggal tidur. Sampai kapan orang ini akan belajar kalau kemudian dalam bayangan dia ilmu agama itu dianggap sebagai sesuatu yang remeh dan nggak penting. Manusia tidak akan pernah lepas dari yang namanya informasi, Pak. Selalu kita itu menyerap informasi, selalu ya. Walaupun isinya film. Orang yang hobi nonton film berarti dia menyerap informasi nggak? Nyerap. Tapi isinya adegan yang fiktif semuanya. Sehingga dia paham film ini nanti bintangnya siapa saja, alur ceritanya kayak gimana, dia bisa cerita. Masya Allah. Kadang dia nonton atau baca novel dan seterusnya, dia nyerap informasi. Siapapun kita itu nyerap informasi. Dimanapun kita hidup kita nyerap informasi. Maka tinggal ada pilihan,
Anda mau pilihkan diri Anda informasi yang bermanfaat dunia akhirat, atau sifatnya hanya informasi hiburan. Memang informasi hiburan rasanya menyenangkan, namun gak ada manfaatnya. Sebab kita akan berprestasi bukan di dunia hiburan, tapi di dunia nyata. Nah, orang lebih senang informasi-informasi hiburan itu, nyerap informasi sebanyak-banyaknya. Karena itulah Allah mencela manusia yang pintar urusan dunia tapi bodoh urusan akhirat. Allah Ta'ala berfirman, ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Allah berfirman, ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunya. Mereka ngerti bagian zahir dari kehidupan dunia. Wa hum 'anil akhirati hum ghafilun, tapi mereka lalai dalam urusan akhirat. Siapa itu? Ngerti urusan dunia tapi urusan cara wudhu saja gak tahu, Pak. Saya masih banyak melihat ya, ada orang yang dia gak ngerti cara wudhu yang sah. Sikunya kering, kadang kejungkir. Saya pernah lihat orang wudhu ya, jadi habis cuci muka dia cuci kaki, setelah itu cuci tangan, udah, terus kerannya ditutup, dia ngusap kepala, masuk musola. Terus saya sampaikan, Pak, nggak sah Pak wudhunya kayak gini, nggak urut. Nggak apa-apa, kan yang penting sudah, Mas. Jadi cuci tangan, cuci kaki dia, setelah itu cuci muka, kemudian cuci tangan sampai siku, terus usap kepala, ke musola. Kan yang penting sudah cuci kaki. Sah nggak wudhunya? Ya? Kenapa tidak sah? Kenapa tidak sah? Nggak urut, dan wudhu itu harus urut. Ada orang misalnya sholat ya, berdiri, terus i'tidal, sami Allahu liman hamidah, lalu ruku, terus sujud. Duh, kenapa Pak kayak gitu? Nah, kan udah turun Mas, daripada balik lagi ke atas, yang mending langsung turun. Kalau sholat seperti ini gimana? Batal. Kenapa batal? Karena tidak sesuai urutan. Wudhu itu saya pernah lihat langsung, itu wudhu di bandara. Saya pernah lihat ada orang sholat maghrib di qashar. Apa jadinya kalau sholat maghrib di qashar? Kita ingatkan, Pak, tidak boleh Pak sholat maghrib. Tidak apa-apa kok, yang penting saya sudah sholat. Bukan yang penting sudah sholat. Masya Allah, betapa orang ini kasihan banget. Sangat kasihan. Kenapa? Bagian yang paling basic dalam agama dia nggak ngerti. Ada obrolan ya, terjadi di antara beberapa orang yang dewasa. Di antara orang yang dewasa, sudah. Orang yang di belakang itu cerita, kalau sholat jenazah itu softnya rapat begini, rapat-rapat. Nah, rapat itu terus kalau rukuk sujudnya gimana? Ya, sholat jenazah kan tidak ada rukuk sujud. Oh, masa ada sholat tanpa rukuk dan sujud? Dia sudah dewasa, tapi kaget kalau ada sholat tanpa rukuk, tanpa sujud. Makanya kalau saya tanya ya, coba santri ya, yang di atas, yang mukul-mukul kaca, tolong ditertibkan. Nah, santri coba, yang mukul-mukul kaca di atas, tolong ditertibkan ya, mengganggu perhatian bapak-bapak. Nah, kelas berapa? 12. Kelas 12. Saya mau tanya, sholat jenazah berapa rakaat? Nggak pernah sholat? Sholat jenazah berapa rakaat? Ini kelas berapa? 9. Sholat jenazah berapa rakaat? Nggak tahu? Nggak ada rakaatnya. Bapak, sholat jenazah berapa rakaat Pak? 4 rakaat. Baik, disebut dengan sholat jenazah tapi tidak ada rukuk, karena itu tidak bisa disebut rakaat. Adanya 4 takbir. Nah, ada orang yang nggak ngerti kalau sholat jenazah nggak ada rukuknya.
Sehingga saat dia sholat jenazah, ruku, i'tidal, sujud. Nah itu hal yang fatal. Ada kaum muslimin bagian yang paling basic tapi dia nggak paham. Maka jangan sampai terjadi pada kita maupun keluarga kita yang dicela oleh Allah Ta'ala. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka ngerti tentang urusan dunia tapi urusan akhirat kosong. Kalau sudah bicara politik, Masya Allah kayak pengamat politik. Kalau sudah bicara ekonomi, sama jadi pengamat ekonomi. Bicara otomotif, ahli dalam bidang otomotif. Giliran ditanya, sebutkan pembatal wudhu, tidak tahu. Tolong jangan sampai terjadi ya. Hal yang paling basic, aturan agama Anda wajib paham. Itulah ilmu wajib. Baik, sekarang yang terakhir. Yang terakhir ya. Tarik nafas dulu. Ini berat ini. Anda pilih mana? Jadi orang yang diberi kebebasan atau jadi orang yang diberi aturan? Lebih senang yang mana, Pak? Jadi orang yang diberi kebebasan. Terserah kamu, sudah, terserah kamu. Pokoknya kamu melakukan apapun bebas. Atau yang kedua, jadi orang yang terkekang dengan aturan. Pilih yang mana? Yang mana? Yang benar. Tapi kenyataannya banyak orang yang ketika diatur dia nggak mau. Ini nggak boleh, masa sih nggak boleh? Ini loh dalilnya. Ah, nggak apa-apa lah. Dia sudah tahu, dalilnya sudah ditunjukkan. Ini nggak boleh, dia tahu. Bahkan dengan nalurinya itu tahu. Agama mana yang membolehkan sogok? Tidak ada. Agama mana yang membolehkan korupsi? Tidak ada. Dia tahu ini perbuatan yang tercela. Secara norma masyarakat itu saja sudah tercela. Makanya dia lakukan sembunyi-sembunyi. Tapi dia nggak mau meninggalkannya. Karena dia nggak suka diatur. Dia lebih suka bebas. Nabi SAW ingatkan, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu surga. Dunia itu apa? Penjara bagi mukmin dan surga bagi orang kafir. Maksudnya penjara gimana, Pak? Orang di penjara itu bebas nggak? Nah, maka orang mukmin harus paham, kamu sekarang sedang di penjara. Sehingga ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh, karena kamu sedang di penjara. Kau belum dikasih kebebasan. Tapi orang kafir, ya dia biarin aja. Orang kafir kesempatan mereka menikmati hanya di dunia, setelah itu sudah berakhir. Mereka sudah nggak punya hak lagi bisa di akhirat. Makanya kalau orang kafir lebih kaya, orang kafir lebih apalagi lebih jaya, dunianya lebih mewah, sejak dari zaman Nabi SAW sampai sekarang seperti itu belum berubah. Sampai Abu Sufyan ketika ditanya oleh Raja Heraklius, pada waktu Raja Heraklius mendapatkan surat dari Rasulullah SAW, Abu Sufyan didatangkan ke kerajaan, sudah, dan bersama dengan beberapa orang Arab yang waktu itu sedang berada di Syam. Lalu Heraklius tanya, siapa di antara kalian yang paling dekat hubungannya dengan Muhammad? Abu Sufyan yang maju. Lalu Abu Sufyan di depan, yang lain suruh mundur. Kemudian Raja Heraklius mengatakan, kalau dia dusta, kalian harus wajib mengingkari. Kalau dia bohong, kalian harus wajib mengingkari. Apa kata Abu Sufyan? Andaikan dusta itu boleh untuk saya lakukan, saya akan bohong ketika ditanya tentang Muhammad. Tapi Masya Allah, mereka menghargai kejujuran. Walaupun musyrik, mereka menghargai kejujuran. Sehingga saat Abu Sufyan ditanya oleh Raja Heraklius tentang seperti apa Nabi yang diutus di Mekah itu, yang mengirim surat kepada Raja Heraklius, dan ketika itu Abu Sufyan belum masuk Islam. Salah satu di antara pertanyaannya tentang pengikutnya, adu'afa'uhum am aghniya'uhum, yang menjadi pengikut Nabi di kota Mekah itu apakah orang lemah ataukah orang kaya? Jawab Abu Sufyan, bal du'afa'uhum, yang banyak jadi pengikut adalah orang-orang lemah di antara kami. Apa kata Heraklius? Hadza atba'ur rusul, seperti itulah pengikutnya para nabi.
Heraklius yang sudah membaca Taurat, sudah membaca Injil, dia tahu dulu pengikutnya Musa seperti ini, pengikutnya nabi-nabi dulu seperti ini. Maka saat dijawab yang menjadi pengikut Muhammad adalah orang yang lemah, hadza atba'ur rusul, seperti itulah pengikutnya para nabi. Masya Allah. Ad-dunya sijnul mu'min, karena dunia itu penjara bagi mukmin. Anda tidak punya kebebasan terserah, tidak ada. Tapi kita diatur oleh Allah dan terikat dengan aturan. Wallahu a'lam. Demikian, semoga yang kita sampaikan ini bermanfaat. Cukup sampai di sini. Ada tanya jawab ya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bismillah, itu kita lanjut dari website dan bacakan baru kemudian. Tafadhal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anda mau bertanya Ustaz, bagaimana cara agar kita semangat beribadah lagi ketika sedang futur? Futur, yang dimaksud futur itu apa? Orang sudah merasa malas untuk melakukan ketaatan. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli amalin syirrah wa likulli syirratin fatrah." Setiap amal itu grafiknya syirrah. Syirrah itu artinya lagi seneng, giat. Amal itu naik. Dan setiap yang naik, grafik naik pasti ada grafik turun. Sebab manusia itu tidak stabil. Grafiknya bergelombang, kadang naik, kadang turun. Teorinya hari ini lebih baik daripada kemarin, hari besok lebih baik daripada hari ini, hari lusa lebih baik daripada besok. Berarti kan harusnya gini grafiknya. Tapi realitanya enggak gini. Kadang naik, kadang turun, naik, turun, bablas. Lalu Nabi SAW mengatakan, "Faman kanat fatratuhu ila sunnah, faqad naja wa aflah." Siapa yang fatrahnya saat futur itu masih nyangkut di sunnah, dia selamat. Wa man kanat fatrahu ila ghairi dzalik. Tapi kalau pas lagi futur tidak nyangkut di sunnah, dia akan celaka. Apa yang dimaksud futur nyangkut di sunnah? Dia masih terjaga melakukan amal wajib. Sehingga sefutur-futurnya orang, semalas-malasnya orang untuk dekat dengan agama, tapi bagian yang wajib masih terjaga. Ya? Insya Allah orang ini masih selamat. Tapi kalau futurnya sudah kebablasan, sampai yang wajib ditinggal, bahkan dia tenggelam dengan yang haram, itu bahaya. Oleh karena itu, futur kalaupun futur, tapi Anda harus ingat ada garis yang tidak boleh saya tembus. Kalau saya sampai futur di bawah garis ini grafiknya, saya celaka. Maka futur tapi di atas garis, gitu ya. Dan cara yang paling gampang untuk mengatasi itu adalah kumpul dengan orang soleh. Ketika Anda kumpul dengan komunitas orang baik, insya Allah nanti bisa menjaga kebaikan. Mungkin sesekali Anda perlu tidur di pondok bareng sama santri, sehingga tinggalkan rumah, bawa bekal, jangan lupa ATM, tapi di pondok nggak ada ya. Kemudian Anda datang ke pondok, tidur di pondok, minta izin, boleh nggak saya bermalam di sini? Saat santri jam 3 sudah bangun, mereka tahajud, Anda tidur sendirian padahal sudah tua kan? Gimana rasanya? Malu. Ini yang kelas 7 usia berapa? Sudah balik belum? Sudah. Usia berapa? 12 tahun. Usia 12 tahun. Usia 13 tahun. Mereka bangun malam tahajud. Ini yang tua masa nggak bangun? Akhirnya gimana? Dia terpaksa bangun. Kali ini terpaksa. Lama-lama kalau dibiasakan nanti akan termotivasi dengan sendirinya. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, pertanyaan selanjutnya. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Saya saat ini tinggal di perumahan KPR BTN sekitar 3 tahun. Saya ingin meninggalkan dosa ini. Orang tua saya, istri, serta mertua tidak mengizinkan saya untuk menjualnya.
Kira-kira apa tindakan yang perlu saya lakukan, Ustaz? Baik. Ketika Anda merasa bahwa transaksi itu mengandung unsur riba, walhamdulillah, kesadaran inilah awal dari perbaikan. Sebab orang kalau salah dan dia nggak sadar, mana mungkin dia mau taubat. Karena itu Nabi SAW mengatakan, an-nadmu huwa taubah. Penyesalan itulah inti dari taubat. Dan menyesal itu terjadi ketika yang bersangkutan merasa bersalah, gitu ya. Baik. Anda belum kompak dalam hal ini, tidak satu frekuensi dengan istri dan orang tua, maka mungkin mereka perlu diajak untuk kajian, ya. Ya, beliau perlu jalan-jalan ke Yogyakarta. Mudah-mudahan begitu balik sudah hijrah. Masya Allah, bisa nggak? Baik. Saat Anda punya pemahaman yang seragam akan lebih gampang. Tapi ketika pemahamannya tidak seragam akan jadi konflik tersendiri. Sehingga Anda pengen seperti ini, pengen ideal, tapi mungkin istri dan orang tua belum bisa diajak sama-sama ideal. Solusinya bagaimana? Kalau bisa dilunasi lebih cepat, lakukanlah. Cicilan masih panjang Pak Ustaz. Melunasi lebih cepat pakai apa? Ada nggak kira-kira properti yang tidak produktif? Anda punya tanah di mana yang bisa dijual atau apa? Nah, saat ada seperti itu, hasilnya dipakai untuk nutupi sekali. Saya pengen ini tutup sekali. Nah, di saat tutup sekali kan, begitu sudah selesai, Anda tidak bayar riba tiap bulan. Walaupun ketika nutup sekali mungkin Anda masih bayar riba, tapi setidaknya itu tidak berulang tiap bulan. Sebab membayar riba itu dilaknat oleh Rasulullah SAW. Cicilan itu rumusnya apa? Cicilan sama dengan pokok plus bunga riba, kan? Jadi bulan ini dia bayar riba, bulan ini dia dilaknat, bulan depan dia dilaknat. Jabir radhiyallahu anhu mengatakan, la'ana Rasulullah SAW akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidai wa qalahum sawa. Rasulullah SAW melaknat pemakan riba, yang memberi makan riba, itu yang bayar cicilan tadi. Wa katibahu, yang nyatet transaksinya, dan dua saksinya. Transaksi riba sudah Anda lakukan saat kemarin, 3 tahun yang lalu, sebelum Anda nyicil, saat Anda pertama kali transaksi. Tapi terus cicilan tiap bulan, Anda bayar riba tiap bulan. Dan itu memberi makan riba. Seperti apa Pak gambaran orang yang dilaknat oleh Rasulullah SAW? Siapa yang pengen ketemu Nabi SAW? Yang pengen ketemu Nabi angkat tangan. Semuanya. Kita rindu untuk ketemu dengan beliau. Bayangin Pak, saat Anda ingin ketemu Rasulullah SAW, tapi Nabi SAW murka dengan kita, mengutuk orang ini. Ada orang yang ingin ketemu Rasulullah SAW, tapi Rasulullah SAW mengutuk orang ini. Karena laknat itu sama dengan kutukan. Kita hindari semua praktek dosa, ya. Alhamdulillah adik-adik yang masih kecil-kecil ini, mereka lebih bersih daripada orang tuanya. Pertahankan mereka dalam kondisi bersih, tidak melakukan praktek riba dan seterusnya. Wallahu a'lam. Jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bolehkah berpola pikir seperti ini? Misalnya kita nikah memulai hidup susah hingga alhamdulillah sudah ada peningkatan. Kemudian suami memberitahu mau nikah lagi. Salahkah sang istri membolehkan menikah lagi dengan catatan suami dan istri barunya memulai hidup dari susah seperti kehidupan awal suami dan istri pertama? Masya Allah. Masya Allah. Baru pertama saya dengar kayak gini. Ini kreatif berarti. Realistis ya. Baik. Lalu apa yang akan Anda lakukan ketika suami mau mengawali hidup susah dengan istri kedua?
Pokoknya abang untuk istri yang kedua, misalnya apa? Nafkahnya harus dibuat kurang. Kemana-mana naik motor, ngontrak, rumah bocor. Sementara abang ini punya rumah yang bagus, punya mobil mewah misalnya, tapi untuk istri kedua nggak boleh naik mobil, menyiksa suaminya kan? Baik, sampai ada sebagian istri yang takut kalau suaminya sukses. Saya pingin suami saya biasa-biasa saja Pak, karena kalau suami saya sukses itu berbahaya. Orang Gorontalo kayak gitu, kalau sukses bahaya, membahayakan istrinya. Masya Allah. Sehingga dia takut ketika suaminya sukses, wah nanti kalau sudah sukses dilirik banyak orang, akhirnya bercabang. Nah. Tayyib. Siapa manusia yang ketika hidup bersama Nabi SAW perjuangannya susah? Ya? Khadijah? Aisyah? Atau semuanya? Khadijah radhiyallahu anha, beliau punya perjuangan yang luar biasa di awal dakwah Nabi SAW. Sampai Nabi SAW tidak pernah melupakan jasanya Khadijah. Walaupun orang yang sudah meninggal sering disebut-sebut namanya, membuat Aisyah cemburu. Salah satu kalimat yang dipuji oleh Nabi SAW, wa wasatni bimaliha hina haramanin nas. Khadijah itu siap untuk memberikan seluruh hartanya ketika semua orang nggak ada yang mau bantu. Makanya setelah Rasulullah SAW dijadikan Nabi, dapat wahyu, semua aktivitas bisnis beliau ditinggal. Sehingga kalau ada yang tanya, betul nggak Pak berdagang itu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Berdagang itu sunnah Nabi atau bukan? Nah, betul. Berarti jadi dokter bukan sunnah Nabi. Bukan. Pekerjaan antum menyalahi sunnah. Betul nggak bahasanya berdagang itu sunnah Nabi? Bukan. Loh kenapa bukan? Karena itu terjadi sebelum beliau jadi Nabi. Disebut sunnah Nabi berarti dilakukan pasca jadi Nabi. Maka dalam urusan mencari ma'isyah, mencari kerja, Islam itu ngasih kelonggaran. Mau pilihan apapun terserah, yang penting nyaman bagimu dan tentu saja tidak melanggar aturan. Baik. Walakulin intinya di sini, kalau sekiranya Anda mengizinkan suami untuk poligami, maka ya tidak boleh ada syarat yang mendolimi. Sudah? Dan Anda jangan berpikir, nah tapi kan nanti istri kedua tiba-tiba langsung gandeng dengan suami saya sudah sukses, gitu. Anda tidak perlu berpikir seperti itu, karena kesuksesan suami Anda dinikmati bersama. Sehingga tidak perlu ada satu orang, kamu jangan naik tunggangan saya, jangan naik kendaraan saya, kamu cari kendaraan yang baru. Nggak usah lah, yang penting hak kamu tidak terkurangi. Bagaimana kalau bahagia bersama? Hah? Bisa nggak? Saya ulang, bagaimana kalau bahagia bersama? Bisa kira-kira? Nah, bisa? Bisa kan? Karena itulah Allah jadikan penduduk surga mereka bahagia bersama. Saat kapan mereka bisa bahagia bersama? Sifat irinya dicabut oleh Allah. Ketika sifat irinya dicabut oleh Allah, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Kami cabut dari penduduk surga sifat ghil, kedengkian, iri kepada yang lain. Sampai kata Ibnul Jauzi rahimahullah, Allah sempurnakan penduduk surga tidak hanya sebatas dikasih nikmat, tapi Allah cabut rasa bencinya, kedengkiannya kepada sesama. Walaula nuzi'a lan ghassu aisyahum. Andaikan tidak dicabut kedengkian ini, hidup mereka tidak akan bisa bahagia. Ya, bidadari sama bidadari berantem di surga. Gimana kira-kira? Gak mungkin terjadi. Karena itu antara bidadari dengan bidadari yang lain, apakah mereka punya sifat iri?
Tidak. Antara istri yang dibawa ke surga dan menjadi ratu bidadari bagi suaminya dengan bidadari yang Allah berikan kepada mereka, inna ansha'nahunna insya'a, Allah ciptakan mereka langsung jadi penghuni surga. Gak pernah ada iri karena sudah dicabut. Makanya para ibu kalau pengen berlatih jadi bidadari surga boleh dimulai dari sekarang. Cocok nggak Pak? Masuk? Catat Pak ya. Wah ini tema yang berbahaya. Lanjutkan. Jazakallahu khairan atas pencerahannya. Pertanyaan selanjutnya, Bismillah, Pak Ustadz, bagaimana dengan pendapatan ASN yang sumber pendapatannya sebagian dari pajak? ASN sumber pendapatnya dari pajak. Baik. Jadi para ASN yang kerja untuk negara ya, selama dia berada di unit pekerjaan yang mubah dan halal, sumber pendapatannya halal. Dia tidak bertanggung jawab dari mana cara negara itu mendapatkan dana. Mau dari pajak, dari cukai, dari ini, itu bukan tanggung jawab ASN. Karena ASN punya hak untuk mendapatkan gaji sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuknya. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, pertanyaan selanjutnya. Bismillah, mohon pandangan Ustaz terkait investasi di aplikasi DSI Dana Syariah Indonesia yang infonya akad yang dijalankan dengan pihak pengelola adalah jual beli dan bukan utang piutang. Kemudian kedua, hukum bagi hasil ketika gagal? Kegagalan disebabkan kelalaian dari pengelola yang tidak kompeten. Apakah salah bila pemodal minta ganti rugi? Baik. Untuk pertanyaan yang pertama saya tidak tahu. Saya belum mengenal produk itu. Sehingga untuk bisa menilai ini boleh atau tidak, ya harus ada data yang lengkap, yang akurat berkaitan dengan kasus yang ditanyakan. Baik. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau ada investasi yang gagal? Hukum asalnya jika investasi itu gagal, akad kerjasama itu gagal, maka masing-masing pihak menanggung resiko. Pemodal menanggung resiko uang modal, pengelola menanggung resiko kerja tidak dibayar, sehingga dua-duanya menanggung resiko. Sudah? Kecuali kalau terjadi keteledoran dari pihak pengelola. Kalau teledor, barulah yang nanggung resiko adalah pengelola, karena dia teledor. Semua teledor itu wajib nanggung resiko. Baik. Terus definisi teledor itu gimana Pak? Teledor dalam semua kegiatan pengertiannya adalah: satu, melakukan sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan. Dua, tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Paham insyaallah? Baik. Teledor ada dua. Ulangi tadi. Gimana? Ada yang mau ngulangi yang belakang? Angkat tangan. Ya, silakan. Teledor adalah ada dua. Nah. Contohnya, yang pertama, melakukan sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan. Meminjamkan modal ke orang lain, seharusnya dipakai usaha, dipinjamkan ke orang lain. Baik. Yang kedua, tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Menyalahi aturan kalau itu. Masya Allah. Baik, dapat hadiah ini mau? Mau? Baik, alhamdulillah. Bapak ASN? Oh bukan. Silakan.
Tapi tidak boleh dijual ke ASN ya. Walaupun Anda bukan ASN. Baik. Teledor tadi paham ya? Ada dua ya. Sekarang kita detailkan. Dari apa yang tadi kita sampaikan tentang teledor ada dua. Sehingga misalnya melakukan sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan. Contohnya modal diutangkan ke orang lain sampai hilang duitnya. Nah, ya, dia melakukan sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan. Yang kedua, tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Misalnya dipakai beli barang, harusnya barang ini di kulkas misalnya, atau ditaruh freezer, tapi dia tidak melakukan itu, akhirnya barangnya rusak. Nah, ketika barangnya rusak karena teledor, dia wajib ganti. Bisa dipahami insyaallah? Nah, maka ukurannya betul nggak itu teledor, Anda bisa gunakan dua standar ini. Baik, wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Ustaz, dua pertanyaan terakhir Ustaz. Alhamdulillah. Bismillah. Ustaz izin bertanya, hukum seorang akhwat yang bermudah-mudahan berfoto di sosial media, dan mohon nasihati kami Ustaz para akhwat tentang hal tersebut. Baik, ini yang ditanyakan apanya? Hukumnya. Ya tentu saja nggak boleh ya. Tentu saja tidak diperbolehkan. Wanita itu diajarkan oleh Al-Quran dengan karakter apa? Tertutup. Dengan karakter tertutup. Sedangkan yang laki-laki diajarkan terbuka. Karena itu wanita tidak wajib salat jamaah. Dan wanita lebih banyak diperintahkan untuk di rumah. Allah Ta'ala berfirman, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ tabarrujal jahiliyatil ula. Wa qarna fi buyutikunna, menetaplah kalian di rumah kalian dan jangan tabarruj seperti layaknya wanita jahiliyah. Bentuk tabarruj jahiliyah gimana Pak? Suka pamer kecantikan. Sehingga sebenarnya mereka cuma berharap orang memujinya. Baik dipuji fisiknya, dipuji kecantikannya, dipuji perhiasannya dan seterusnya. Tapi itu nggak boleh. Kalau kamu pengen dipuji, mintalah pujian dari suami. Makanya tolong bapak-bapak yang rajin memuji istrinya ya, biar dia tidak haus pujian dari orang lain. Setuju Pak? Setuju. Baik. Sehingga mintalah pujian dari suami, boleh nggak Pak? Atau dia berusaha untuk mendapatkan pujian dari suami, walaupun gombal. Yang penting kan istri senang. Baik, lanjut. Pada posisi ini wanita seharusnya lebih banyak tinggal di dalam rumah, berdiam dan tidak beraktivitas di luar. Jangan diekspos. Maka Anda bisa lihat dalam Al-Quran tidak ada nama wanita kecuali satu. Siapa? Maryam. Wanita yang lain kan banyak Pak disebut, iya, tapi tanpa nama. Wa mra'atuhu hammalatal hatab. Istrinya siapa itu? Abu Lahab. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Idh qalat imra'atu Imran, ketika berkata istrinya Imran. Kemudian istrinya Fir'aun, istrinya Lut, istrinya Nuh. Jadi Allah cuma sebut istrinya fulan, istrinya fulan. Allah tidak menyebut nama orangnya. Cuma satu yang disebut, Maryam. Sebagian ulama, kalau nggak salah ini keterangan Al-Qurtubi, kenapa hanya Maryam yang disebutkan namanya dalam Al-Quran? Ini untuk membantah masyarakat Nasrani yang menuduh Maryam sebagai istri Allah. Karena budaya Arab itu seorang suami akan merahasiakan istrinya, sehingga mereka tidak pernah nyebut nama istrinya, tidak pernah mengekspos istrinya, walaupun orangnya sangat terkenal. Itu budaya masyarakat Arab. Kita kenal misalnya beberapa ulama-ulama kibar. Imam Syafi'i. Siapa nama istri Imam Syafi'i? Tidak tahu. Beliau punya istri nggak Pak? Ya punya lah. Terus siapa namanya? Tidak tahu. Tapi yang jelas ada namanya. Sehingga mereka punya budaya bahwasanya wanita itu tidak
expose. Nah, ini kebalikan, wanita justru malah mengekspos dirinya. Salah ya. Nah, karena itu kita nasihatkan, ya jadilah wanita yang bisa menutup diri, walaupun Anda foto menutup jilbab, namun bukan seperti itu caranya. Wallahu a'lam. Jazakumullahu khairan Ustaz. Baik, untuk pertanyaan terakhir, sebelum itu kami mohon maaf kepada jamaah sekalian yang telah mengajukan pertanyaan dengan keterbatasan waktu. Insyaallah kita punya kesempatan lain untuk pertanyaan-pertanyaan tersebut. Pak Ustaz, pertanyaan terakhir. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Afwan, bagaimana cara menasihati orang tua, ibu dan ayah saya, mungkin dalam kurung ibu dan ayah saya, yang masih percaya dan suka memesan jimat, yang mana hal tersebut syirik. Kadang saya suka berbohong dengan menyembunyikan jimat tersebut. Sebagai seorang anak, apa yang harus dilakukan Ustaz? Mohon nasihat. Nah, kalau Anda bertanya tentang cara, seharusnya anak lebih paham tentang cara ya. Karena kan anak lebih ngerti tentang karakter orang tua, dekat dengan orang tua. Saya nggak kenal orang tua Anda, jadi caranya gimana ya? Kita nggak kenal kok. Sebab cara itu pendekatan. Maka sebenarnya kalau bicara pendekatan, Anda lebih ngerti. Baik. Tapi kalau Anda bertanya materi apa yang perlu dibawakan agar orang tua itu sadar tentang bahaya jimat? Coba Anda bawakan hadis ini. Nanti Anda boleh cari ya di internet. Nabi SAW pernah melihat ada seorang sahabat yang memakai gelang kesehatan. Dulu belum ada Pak teknologi magnet, biosfer dan seterusnya, itu nggak ada. Sehingga gelang kesehatan ini gelang apa? Murni jimat. Untuk tujuan kesehatan. Dipegang oleh Nabi SAW. Ya fulan mahada. Ini apa wahai fulan? Ya Rasulullah, minal wahinah. Ini gelang untuk mengatasi tolak balak penyakit wahina. Penyakit wahina itu pegelinu, kemeng-kemeng, pegel-pegel di badan, itu namanya penyakit wahina. Lalu Nabi SAW mengatakan, inziha, lepaskan. Fa innaka law mutta wa huwa 'alaika lan tufliha abada. Kalau sampai kau mati sementara gelang ini masih nempel pada dirimu, selamanya kau tidak akan bahagia, alias ancaman neraka. Jadi jangan main-main. Begitu? Loh Pak, itu kan tujuannya baik. Tujuan baik, caranya salah. Jangan bicara tujuan. Karena tujuan yang baik tapi cara salah tetap disalahkan. Terus yang benar gimana? Ya, kalau mau benar, tujuannya benar, salahnya juga, caranya juga harus benar. Nah, kemudian kalau orang tua sudah mau menerima dengan itu, caranya gimana Pak ya? Saya kalau mau ngomong juga maju mundur. Baik, mungkin Anda tidak perlu ngomong langsung, tapi Anda potong video ini, kasihkan ke beliau. Kalau beliau misalnya mau mendengarkan, oh begini bahaya jimat, walhamdulillah. Dan jimat tidak pernah mengubah takdir, tapi justru akan menyengsarakan yang bersangkutan. Maka lucu ketika manusia yang dia punya Allah, tapi justru dia tawakal kepada keris atau jimat yang lain. Biasanya jimat bentuknya apa? Batu. Dia itu berakal, batu tidak berakal. Malah dia percaya sama yang tidak berakal. Batu itu benda mati. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.